Dan yang terhormat Pak Yulian, Kepala Bidang Kepesertaan Jakarta Mampang, dan yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang hadir di kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, dimulai dengan pembukaan atau sambutan yang akan diberikan oleh Pak Ujang Soerman. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Bapak. Oke, makasih Pak Usep, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir dari Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu yang mewakili Sudin Pendidikan seluruh wilayah seprovinsi DKI Jakarta, Pak Usep, lalu yang berikutnya Pak Yulian dari BPJS Tenaga Kerja Mampang. Lalu saya lihat juga ada teman yang lainnya dari BPJS. Ini terima kasih. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, teman-teman baik dari MGMP pada tingkat SMA, SMK, SMP maupun KKGO untuk teman-teman dari jenjang SD. Pertama dan paling utama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya buat kita semua sehingga kita bisa melaksanakan rapat secara virtual pada siang hari ini. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa teman-teman khususnya adalah teman-teman yang akan mendampingi kegiatan kita baik pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK untuk kegiatan O2SN mulai dari tingkat kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional. Ada satu persyaratan yang harus kita penuhi sama-sama tentang kepesertaan, yaitu terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Sehingga hari ini kita bisa rapat secara virtual yang difasilitasi oleh teman-teman dari BPJS. Sehingga saya berharap apa yang nanti menjadi ketentuan, menjadi harapan dari teman-teman BPJS Tenaga Kerja bisa kita simak, bisa kita implementasikan, dan kita bisa terapkan kepada peserta-peserta kita untuk tingkat kota sampai kepada tingkat nasional. Sehingga saya berharap sekali Bapak dan Ibu sekalian, mohon sekali lagi karena kita mewakili, kalau KKGO mungkin bisa dari Jakarta Timur 1, Timur 2, dan seluruh wilayah. Demikian pula untuk MGMP, baik MGMP di tingkat kota maupun MGMP tingkat provinsi, jenjang SMP, SMA, dan SMK untuk MGMP PJOK. Sehingga saya berharap sekali, termasuk teman-teman yang dari Sudin, mewakili Sudin, saya berharap kita memang harus tahu, karena teman-teman di lapangan, teman-teman guru olahraga sudah paham tentang hal ini, tapi teman-teman Sudin juga harus memahami tentang ketentuan yang berlaku untuk kegiatan O2SN. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sudah mensupport kegiatan kita pada hari ini, teman-teman dari BPJS Tenaga Kerja. Mudah-mudahan kerjasama kita ini bukan hanya untuk kali ini, tapi seterusnya kita membangun kerjasama, baik teman-teman secara kewilayahan maupun provinsi, yang terus bisa bekerja sama dengan teman-teman dari BPJS. Mungkin dari saya itu. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami, bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan untuk menjamin anak-anak kita pada saat keikutsertaan dalam setiap perlombaan, terutama adalah O2SN ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ujang atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya Pak Yulian dari BPJS Tenaga Kerjaan Jakarta Mampang.
Untuk waktu tempatnya dipersilakan, Pak. Terima kasih Mas Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya hormati Bapak Ujang selaku Kasubkel DPPK Bidang SD, SMP, SMA, dan SMK, beserta jajaran, serta perwakilan dari Sudin dan Bapak Ibu dari komite sekolah ya, yang nantinya akan mendaftarkan siswa-siswinya ya untuk mengikuti kegiatan dari O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ya, yang akan diselenggarakan di tahun ini ya. Izin Pak Ujang, perkenalkan saya Yulian Ya, Yulian siap. Himawanto dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang. Terima kasih juga atas waktunya, telah difasilitasi juga oleh tim dari Disdik Pemprov DKI untuk kita sharing ya terkait dengan program dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri gitu. Jadi selama ini kita tuh hanya tahu ya untuk program BPJS Ketenagakerjaan itu hanya diperuntukkan oleh segmen pekerja formal dan informal gitu. Jadi kita hanya tahu hanya pekerja yang menerima upah aja itu yang bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga untuk sektor informalnya hanya wira swasta itu yang bekerja di luar dari perusahaan itu juga bisa mendaftar sebagai pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi di tahun 2022 kemarin ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu di mana BPJS Ketenagakerjaan itu telah ada undang-undangnya tentang keolahragawanan itu ada di pasal 100 ayat 1. Jadi olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial itu. Jadi nggak cuman hanya pekerja yang bekerja di sektor informal dan formal saja, tapi sekarang sudah masuk ke dalam para atlet dan calon atlet ya. Jadi nanti adik-adik kita yang akan bertanding di dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini itu juga sudah berhak itu mendapatkan perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi di mana program ini yang memang sangat dibutuhkan ya oleh adik-adik kita yang nanti yang calon-calon atlet nasional ini agar mereka pada saat bertanding nanti itu dapat terlindungi ya ketika terjadi resiko yang tidak kita inginkan gitu. Contoh seperti kalau saya lihat ini dari cabang olahraganya ini banyak yang berisiko tinggi ya seperti pencak silat, karate, sepak bola itu cukup berisiko tinggi ya. Banyak kejadian para atlet-atlet yang masih junior itu terhenti karirnya dikarenakan mereka terjadi resiko dan mereka tidak memiliki biaya gitu untuk melakukan pengobatan lanjutan gitu. Seperti kayak cedera ACL itu biayanya cukup tinggi ya jika melakukan perawatan di rumah sakit gitu. Sehingga banyak yang mereka salah tindakan, mereka hanya datang ke dukun urut atau atau tukang urut ya. Jadi itu tidak tepat sasaran gitu. Sementara untuk cedera ACL itu sangat membutuhkan perawatan di rumah sakit yang spesialis gitu. Nah, jadi di sini kami BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan bagi para adik-adik yang akan bertanding di O2SN nanti gitu. Jadi mereka bertanding dan tidak perlu ragu lagi karena kami sudah ada di situ untuk memberikan perlindungan ketika terjadi resiko yang dihadapi oleh nanti adik-adik yang akan bertanding gitu. Nanti untuk secara detailnya, secara teknis, nanti ada tim kami yang akan memaparkan ya untuk program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dan nanti bagaimana cara pendaftarannya, nanti manfaatnya apa saja dan bagaimana cara klaimnya gitu. Dan nanti kita tetap akan mendampingi untuk adik-adik yang bertanding yang ada di Pemprov wilayah DKI Jakarta itu. Kita akan membagi tim yang nanti kita akan sebar untuk ke
masing-masing sekolah yang ada per wilayah ya, ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan Pusat gitu. Jadi nanti kita akan mengirim tim juga ya Pak Ujang, izin Pak nanti untuk berkoordinasi dengan masing-masing komite untuk dari proses pendaftarannya nanti sampai cara klaimnya kita akan dampingi untuk adik-adik atlet kita ini itu. Jadi besar harapan kami memastikan bahwa adik-adik yang akan bertanding nanti itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk sosialisasi terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini yang akan disampaikan oleh teman kita ya, Mbak Dewi Pratiwi. Sekaligus nanti kita adakan tanya jawab saja ya pada ibu-ibu, bapak ibu sekalian gitu yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Gitu. Mungkin kita langsung ke sosialisasi ya nanti. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dalam rapat siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulian. Selanjutnya mungkin nanti ada materi dari Ibu Dewi atau Mbak Tiwi dipanggilnya. Sebelum mulai ke materi, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi link absen dulu ya di chat. Nanti kan materi-materi yang kita akan sosialisasikan hari ini, kita akan kirim semuanya ke email Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk mempercepat waktu, Mbak Tiwi mungkin bisa langsung sosialisasikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk waktu tempatnya dipersilakan. Ya Pak Asep, punten ya. Ada teman dari Kanwil. Terima kasih sudah hadir bergabung Ibu. Tadi saya lihat ada teman dari Kasih SD itu Pak Nasrudin. Terima kasih Pak Nasrudin. Baik Pak. Izin bisa dilanjutkan kembali ya Pak Ujang ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya Mbak Tiwi bisa dilanjutkan Mbak Tiwi. Terima kasih sebelumnya. Saya emang nggak minta wasi lah. Siapa sih? Update tuh. Arah menjahat bom. Ada bom. Ini nggak mau mancing, parah ya. Ada bom. Yasin itu saya. Terima kasih Pak Usep buat waktunya. Izin selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ujang, izin mempresentasikan untuk materi hari ini. Sama-sama kita belajar bahwa ya masalah untuk minat dan bakat ya. Sebenarnya bukan olahragawan karena untuk anak-anak di umur 6 sampai 18 tahun itu lebih ke minat dan bakat gitu. Perkenalkan nama saya Dewi Pratiwi, biasa dipanggilnya dengan Tiwi. Kita langsung aja karena ya jam-jam istirahat, jam urgent juga ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kami memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta U2SN, yaitu peserta untuk minat dan bakat. Di mana untuk minat dan bakat ini biasanya dengan usia 6 sampai dengan 18 tahun seperti itu. Untuk program ini memang baru ya Bapak Ibu karena untuk undang-undangnya baru keluar di tahun 2022. Seperti sebelumnya Pak Yulian sudah memberitahukan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang olahragawan. Nah, jadi di situ untuk yang olahraga prestasi itu termasuk diwajibkan ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikut dasar usungnya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Lalu
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu terdapat dua, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan BPJS Kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan keolaragawan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolaragawan. Di pasal 100 ayat 1 bahwa olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial. Dilanjutkan dengan turunannya, kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa pedoman itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Sehingga di dalam pedoman itu di bab 3 tentang norma dan ketentuan penyelenggaraan di subbab B angka 1 huruf K itu tertulis bahwa untuk peserta O2SN itu diwajibkan terdaftar kepada program BPJS Ketenagakerjaan. Ini salah satu peserta kami atau beberapa peserta kami yang telah menjadi peserta dan menerima manfaatnya seperti itu. Untuk resiko kita selalu ada, pasti ada, tetapi untuk waktu dan tempat kita belum tentu tahu seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah pemain futsal yang cedera mengenai kakinya dan memerlukan operasi seperti itu. Nah, beberapa lainnya pelaku olahraga lainnya itu juga diberikan perlindungan pada saat tanding dan latihan. Apa sih manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan? Nah, kalau dikena BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya identik dengan si pekerja. Nah, kalau untuk O2SN ini identik dengan minat dan bakat atau berhubungan dengan profesinya, yaitu sebagai olahragawan. Nah, yang diikuti oleh O2SN itu yaitu dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Memang bahasanya kecelakaan kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu perlindungannya atas resiko kecelakaan kerja, tapi di dalam hal ini itu perlindungannya adalah atas resiko bila terjadi cedera pada saat latihan maupun pada saat tanding seperti itu. Nah, dimulai dari perlindungannya itu dari berangkat satu langkah dari rumah si anak, lalu pulang, lalu latihan, lalu pertandingan seperti itu. Jadi pengkafurannya itu berangkat satu langkah keluar pagar rumah, lalu pulang di tempat latihan dan pertandingan seperti itu. Itu adalah ruang lingkup daripada kecelakaan kerja. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya. Semua kebutuhan medis yang diperlukan bila terjadi cedera pada si anak itu kita cover tanpa ada batas biaya. Nah, termasuk dalam hal tersebut adalah pemeriksaan, perawat inap maupun perawatan intensif, lalu penunjang diagnostik seperti laboratorium, ronsen, MRI, CT scan, dan yang diperlukan sesuai dengan anjuran dokter. Terus penunjang diagnostik, lalu pelayanan khusus seperti ortose, protose itu artinya misalnya perlunya kaki palsu atau tangan palsu seperti itu. Alat kesehatan dan implan, terusnya operasi, transfusi darah, fisioterapi, rehabilitasi medik ini masuknya dalam fisioterapi dan juga gigi tiruan. Nah, lalu ada namanya transportasi. Nah, transportasi ini dia ada darat, laut, dan udara. Misalnya memerlukan ambulan, nah biaya ambulan ini akan kita cover maksimal itu di 5 juta. Jadi dari tempat pertandingan atau dari tempat cedera ke pelayanan kesehatan tingkat yang pertama, apabila di tingkat pertama memerlukan referensi atau rujukan yang lebih ke atas lagi dan memerlukan ambulan, nah kita juga berikan biaya ambulan sebesar maksimal 5 juta. Apabila ada namanya transportasi laut, misalnya speed atau kapal, itu kita maksimal di 2 juta. Dan udara untuk 10 juta, seperti itu.
Nah, ada juga yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, di sini artinya biasanya bila terjadi cedera itu harus rehat. Nah, harus rehat ini kita berikan namanya pergantian pada saat dia rehat kita berikan pergantian pendapatan gitu. Kalau di sini kita masuknya dalam uang saku ya. Jadi uang saku kita berikan kepada si anak tersebut. Misalnya si anak tersebut cedera lalu memerlukan istirahat atau dokter menganjurkan untuk istirahat dan tidak bisa untuk latihan maupun pertandingan maupun sekolah seperti itu. Nah, kita berikan uang saku itu di 6 bulan pertama itu di 100% dan 6 bulan kedua itu di 100%. Selanjutnya adalah 50% sampai dengan dia sembuh seperti itu. Nah, untuk resiko-risiko cedera ini itu biasanya tidak hanya cedera sembuh ya, bisa juga dia mengakibatkan kecacatan ataupun mengakibatkan meninggal dunia. Nah, apabila mengakibatkan kecacatan maka si anak akan diberikan santunan cacat. Nah, untuk cacat ini kita ada 3 jenis cacat, yaitu cacat fungsi, cacat anatomis, dan cacat total tetap. Nah, cacat fungsi artinya berkurangnya fungsi daripada anggota tubuh si anak. Misalnya, si anak ini pada saat berangkat kerja, lalu terjadi kecelakaan di jalan dan memerlukan operasi pada tulang yang dengan dipasangnya pen. Nah, dengan dipasangnya pen ini biasanya dengan operasi tulang ini itu resiko untuk kecacatnya itu pasti ada. Nah, apabila dokter menentukan cacat fungsi, maka kita memberikan santunan cacat kepada si anak tersebut. Nah, besarannya berapa sih? Besarannya itu adalah persen cacat fungsi yang ditetapkan oleh dokter dikali dengan persentabel. Persentabel ini adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019 dikali dengan range upah yang dilaporkan kepada kami. Tapi range upah di sini itu bukan upah seperti si pekerja. Nah, range upah ini biasanya karena tergantung karena iurannya adalah kita iuran yang paling kecil itu adalah kita memakai dasar di 1 juta rupiah. Nah, jadi kita perhitungkan sebagai uang saku sebulan itu adalah 1 juta untuk si anak seperti itu. Jadi perkaliannya adalah persen fungsi dikali persentabel dikali 80 kali uang saku tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya adalah cacat anatomi. Nah, cacat anatomi ini artinya adalah kehilangan anggota tubuhnya. Misalnya adalah terputusnya jari atau terputusnya tangan atau terputusnya kaki. Nah, hal tersebut kita berikan santunan kepada si anak dengan besaran yaitu persentabel dikali dengan 80 kali upah atau uang saku yang dilaporkan kepada kami seperti itu. Nah, yang ketiga adalah santunan cacat total tetap. Artinya pada akibat dari cedera tersebut si anak ini tidak dapat melakukan apa-apa lagi dan tidak dapat istilahnya tidak dapat lagi berprestasi atau melakukan olahragawan atau melakukan profesinya gitu. Nah, kita berikan santunan namanya santunan cacat total tetap. Nah, santunan cacat total tetap ini biasanya kita menginfokan sebesar 56 kali upah seperti itu. Nah, yang keempat adalah akibat dari cedera tersebut yaitu menimbulkan yang namanya meninggal dunia. Nah, saya punya kasus atau punya pengalaman itu punya peserta dengan anak sekolah yang mengikuti pertandingan taekwondo, tetapi mempunyai penyakit yang tidak diketahui oleh orang tuanya yaitu penyakit jantung bawaan. Jadi pada saat pertandingan taekwondo si anak tersebut
Karena taekwondo adalah bersifat fisik ya Bapak Ibu. Jadi pada saat pertandingan anak tersebut ada tendangan ke dada dan mengenai dadanya sehingga setelah itu si anak meninggal dunia seperti itu. Nah, sehingga akibat daripada cedera itu, akibat dari trauma tersebut pada saat tanding, maka itu disebut dengan santunan meninggal dunia. Jadi risiko kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kita hadir di sini, negara hadir untuk si anak-anak tersebut gitu. Nah, untuk santunannya adalah 48 kali uang saku yang dilaporkan kepada kami. Ditambah dengan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Seperti itu. Apa sih yang disebut dengan cedera atau kecelakaan kerja? Di sini yang jelas dia ada unsur roda paksa atau cedera pada tubuh. Contohnya yaitu terjatuh, tertimpa, tertabrak, lalu terpukul. Nah, itu masuk dalam unsur roda paksa. Dan itu harus dibedakan bahwa ini terjadi pada saat melakukan atau berhubungan dengan profesinya, yaitu tadi melakukan olimpiade ya kalau anak-anak ya, olimpiade dan latihan yang berhubungan dengan keolahragaan tersebut atau profesinya. Nah, di luar itu masuknya ke dalam BPJS Kesehatan. Misalnya, tiba-tiba si anak pada saat latihan atau pada saat pertandingan, si anak ini mengalami sakit perut. Nah, sakit perut ini tetapi bukan dikarenakan adanya unsur roda paksa, terjatuh, tertimpa, ataupun itulah. Nah, jadi sakit perut ini tidak termasuk dalam unsur kecelakaan kerja tersebut. Nah, masuknya kemana? Masuknya yaitu ke BPJS Kesehatan. Jadi, Bapak Ibu harus membedakan ranah daripada si jaminan sosial ini. Jadi, apabila terjadi roda paksa, cedera, nah itu masuknya ke dalam BPJS Tenaga Di luar dari itu, maka masuknya ke dalam BPJS Kesehatan seperti itu. Karena biasanya teman-teman yang di lapangan biasanya itu bingung gitu. Tapi nanti pada saat pertandingan biasanya kami akan mendampingi di lapangan ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, pengkaparannya tadi sebelumnya sudah diinfokan bahwa kecelakaan ini pengkaparannya dalam perjalanan pulang pergi dari rumah dan tempat pertandingan melalui jalan yang wajar dilalui. Wajar dilalui itu artinya tidak ada mampir. Misalnya nih, si ayah mengantarkan anak, tetapi mampir dulu untuk beli sayur. Nah, itu tidak bisa. Jadi memang harus tujuannya harus memang langsung mengantar si anak tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah program jaminan sosial, jaminan kematian. Nah, jaminan sosial ke jaminan kematian ini itu adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Nah, kalau sebelumnya kasus yang tadi si peserta tanding taekwondo itu masuk dalam kecelakaan kerja. Kenapa? Karena si anak tersebut sedang mengikuti pertandingan dan cedera mengakibatkan meninggal dunia. Nah, jadi santunannya berbeda dengan santunan dari si jaminan kematian. Jadi ini berbeda. Nah, kalau ini di luar dari hubungan dari si profesi tersebut. Besarannya berapa? Yaitu santunan kematian ditambah biaya pemakaman ditambah santunan berkala itu totalnya di 42 juta. Nah, biasanya ada pertanyaan, kalau misalnya sudah dapat santunan kematian di akibat kecelakaan kerja, apakah mendapatkan lagi santunan dari jaminan kematian atau JKM? Tidak, jadi hanya satu saja seperti itu. Dilihat dari kasusnya, sebabnya apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Gitu. Berapa sih iuran yang akan dibayarkan oleh si peserta, yaitu untuk jaminan kecelakaan kerja di 10.000,
dan jaminan kematian di 6.800 dan totalnya itu 16.800 di 1 bulannya. Di 1 bulan ini artinya seperti ini Bapak Ibu. Hari ini kita membayarkan iuran tersebut di tanggal 25 Maret 2024. Untuk 1 bulannya ke depan itu menghitung tanggal. Jadi pengcovernya dari 25 Maret 2024 sampai dengan di 24 April 2024 seperti itu. Dan sistemnya adalah tidak ada penunggakan ataupun denda seperti akibat keterlambatan. Jadi bila aktif membayar, maka kepesertanya akan terus aktif seperti itu. Nah, apabila anak-anak Bapak Ibu itu memang aktif di setiap bulannya atau aktif berprestasi di sekolahnya, sering mengikuti lomba atau olimpiade, setelah O2ASN ini bisa melanjutkan kepesertaannya dengan membayar secara mandiri seperti itu. Jadi tidak hanya harus karena wajib O2ASN maka didaftarkan. Tapi bila misalnya anak-anak siswa-siswi Bapak Ibu itu memang aktif dalam berprestasi, dalam mengikuti lomba, kami sih lebih menganjurkan untuk melanjutkannya. Tapi bila tidak masalah karena di sini sistemnya adalah bila melakukan pembayaran maka aktif kepesertaan dan perlindungan untuk si anak tersebut akan aktif. Bila tidak membayarkan maka dia otomatis nonaktif dan perlindungannya juga tidak aktif lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini quote-nya. Selalu ada harapan di tengah badai yang menyerang jika semua dipersiapkan. Jadi apabila terjadi cedera, kami hadir di sini, BPJS Tenaga hadir untuk merawat anak-anak dan siswa-siswa ini karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa seperti itu. Kenapa masa depan bangsa? Karena apabila anak-anak ini tidak kita rawat, tidak ada lagi anak-anak yang berbakat yang bisa kita usung sebagai atlet nasional seperti itu. Kalau misalnya kita tidak rawat, dia stop di situ, tidak. Dan sebenarnya anak-anak tersebut sangat-sangat bertalenta, sangat-sangat berprestasi. Nah, itu kita harus dukung mereka. Walaupun dengan cedera. Dengan adanya cedera kita rawat mereka sampai dengan sembuh dan bisa berprestasi kembali. Nah, ini tujuan kami hadir di sini seperti itu. Nah, untuk pendaftaran kami membagi tim kami itu untuk per wilayah. Nah, ini akan di-share materinya dan dapat mengontak masing-masing wilayah daripada PIC kami. Kami dari tim Jakarta, Mampang, Pasar Minggu ya Bapak Ibu. Jadi di Jakarta Timur ada Pak Usep dan juga Pak Rahmat. Untuk Jakarta Pusat ada Bu Ika dan Pak Luvito. Lalu di Jakarta Barat ada Pak Kevin dan Bu Ami, Bu Udiah Nurahmi atau biasa dipanggil Bu Ami. Lalu di Jakarta Selatan ada saya, Kiwi dan Pak Ona, Pak Ciona. Dan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu ada Pak Nugraha dan Pak Robi. Demikian paparan saya. Apabila ada pertanyaan boleh Pak di sini kita diskusi aja karena lebih enak berdiskusi daripada satu arah gitu. Oke, kepada Pak Usip saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Mbak Tiwi atas sosialisasinya. Bapak Ibu, mungkin kalau mau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan pada hari ini perihal program manfaat untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk anak didik kita yang akan mengikuti lomba. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu gimana cara? Oh ya, oke siap. Mungkin dari Pak Gatot dulu ya sebelumnya. Oke, Pak Gatot persilakan Pak.
Misalkan atlet kita tanding, terus kena, dibawa ke rumah sakit rujukan, itu penanganannya sampai sejauh mana? Apakah dia dioperasi, terus lanjut ke proses fisioterapi, selesai, apa berhenti sampai operasi atau sampai benar-benar si atlet tersebut pulih kembali gitu, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Tiwi, silakan Mbak dijawab. Terima kasih Pak Gatot. Bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk pengaparannya kita sampai selesai Pak, sampai dengan sembuh. Jadi memang di sini hadir untuk anak-anak yang berbakat dan kita harus kembalikan bakat tersebut gitu. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi kalau bila cedera dan memerlukan fisioterapi ini, jadi kalau misalnya dokternya perlu operasi, ya kita lakukan operasi Pak, kita cover. Karena kita memang tidak ada batasan pengcoveran seperti itu. Jadi sesuai dengan indikasi medis kita cover. Jadi kalau butuh fisioterapinya kalau misalnya cedera, jadi dari ini ya, dari pencaksilat ya Pak Gatot. Iya, betul, betul, Mbak. Kemarin ada cerita dari pencaksilat tahun lalu banyak cedera ya Pak. Nggak banyak juga sih, dikit aja. Dikit aja. Nggak ada yang mau juga ya Pak, banyak. Iya, betul, Iya. betul, Mbak. Jadi gini Pak, katanya infonya ada yang patah tulang ya Pak ya, atau dia bergeser. Nah itu kita operasinya biasanya habis bergeser tulang, itu biasanya ada fisioterapi. Nah fisioterapinya itu biasanya bertahap. Bertahap misalnya minggu ini harus 4 kali. Terus sampai sebulan, bulan depannya lagi perlu 2 kali seminggu. Nah, terus bulan depannya lagi itu misalnya baru sekali sebulan atau sekali seminggu. Nah, itu kita cover Pak sampai dengan sembuh, sampai dengan benar-benar dia dianjurkan atau di statement oleh dokter, kamu sudah bisa untuk melakukan aktivitas kembali atau aktivitas olahraga kembali gitu. Kan ada beberapa dokter pasti, oh kamu belum bisa nih untuk berolahraga kembali. Kamu harus istirahat dan fisioterapi sampai dengan misalnya ototnya sembuh gitu. Nah, kalau misalnya dokternya sudah close perawatan, ya kita close baru untuk pembiayaannya. Tapi kalau belum close untuk perawatannya, ya kita belum close, Pak. Jadi makanya kita unlimited untuk pengcoverannya gitu. Karena memang tujuannya di sini supaya anak-anak yang mengalami cedera jangan kita tinggalkan, tapi kita sembuhkan dan kita kembalikan lagi fungsinya atau kembalikan lagi dia untuk berprestasi. Itu sih Pak, tujuan dari BPJS Tenagakerjaan ini. Seperti itu Pak Gatot. Baik, Gimana Pak terima Gatot? kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, mungkin jelas Pak Gatot ya penjelasan dari Ibu Tiwi ya. Jadi kita di sini memberikan fasilitas untuk pengobatannya tanpa batas Pak sampai sembuh, sampai dinyatakan sembuh oleh pihak dokternya Bapak ya. Oke, selanjutnya Iya. dengan Pak Darta Pak, dipersilakan. Bisa ini Pak dibuka untuk mute-nya Pak. Pak Darta belum. Ya, ya Pak, silakan Pak Darta. Pak Darta izin suaranya belum terdengar Pak. Speakernya Pak.
Gimana Pak? Atau mungkin izin Pak, saya berikan ke Pak Barudin dulu mungkin Pak ya. Mungkin Bapak bisa ngecek dulu untuk ininya Pak, jaringannya, atau mungkin settingan audionya Pak di Zoom-nya. Oke. Izin Pak Barudin mungkin bisa terlebih dahulu Pak Darta ya. Terima kasih Pak. Pak Barudin dipersilakan Pak. Halo, ternyata Pak Barudin suaranya juga nggak keluar Pak. Izin Pak. Ya, mungkin ke Pak Hakimun Pak. Dicoba Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas Ya, waktunya. Terdengar suara saya Pak? jelas Pak, terdengar Pak. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan untuk terkait pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta didik kami, ini apakah secara mandiri oleh masing-masing sekolah atau wilayah Pak gitu. Kalau memang wilayah nanti kita koordinasi ke wilayah dijadikan satu untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan melalui panitia. Tapi kalau mandiri berarti kan dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Baiknya bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan yang pertama. Yang kedua, apakah eh, Bapak Ibu panitia O2SN juga tercover BPJS Ketenagakerjaan Pak? Karena saya lihat tadi ada kalau peserta didik kan mulai dari perjalanan dan sampai ke venue pertandingan kan semuanya di cover ya. Apakah panitianya juga tercover atau tidak kan gitu. Meskipun notabene panitianya ya memang sudah mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Apakah di sisi lain untuk yang kegiatan khusus ini di cover juga atau tidak? Ya kita kan tidak menutup kemungkinan bahwa resiko di jalan perjalanan untuk menyiapkan venue segala macamnya kan juga eh, penuh kehati-hatian seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mbak Tiwi, dipersilakan Mbak Tiwi dijawab. Terima kasih, Pak. Eh, untuk pendaftaran kita lebih ke prefernya eh, ke sekolah, Pak. Jadi sebenarnya sih atas nama sekolahnya gitu. Jadi kita bisa atas nama sekolahnya, nanti baru full di wilayah, Pak. Seperti itu. Jadi ada punya komite per wilayah ya, Pak ya. Kalau untuk apa namanya PIC-nya gitu. Tapi kalau untuk sekolahnya tetap kita mendaftarnya atas nama sekolah, bapak sekolah, misalnya sekolah di Jakarta Barat. Nah, berarti sekolah-sekolah yang di Jakarta Barat untuk perwakilannya itu dapat mempul eh, di wilayahnya Komite Jakarta Barat seperti itu. Nanti kami akan memberikan Excel-nya. Jadi apabila Bapak Ibu itu mengkontak masing-masing daripada PIC dari kami per kota, nanti PIC dari kami akan memberikan berbentuk Excel untuk data-data si anak seperti itu. Gitu. Nah, jadi tidak mendaftar secara mandiri seperti itu. Sehingga kenapa seperti itu? Sehingga kami juga akan memberikan laporan kepada distrik provinsi seperti itu. Jadi nama-nama yang memang sudah tercover sampai dengan nanti nasional seperti itu. Nah, nama-nama ini juga kita akan akan berikan kepada tim pelayanan kami sehingga
bila terjadi sesuatu akan lebih mudah bagi kami dalam pencarian data seperti itu. Yang kedua, kalau di pedomannya itu untuk kategori si peserta di pedoman itu bukan hanya siswa dan siswi sepertinya ya. Jadi kategori peserta itu termasuk dalam pendamping ya. Mungkin bisa dikoreksi Pak Ujang atau dari pihak distrik ya. Kalau saya takutnya saya salah gitu, tapi salah membaca gitu. Nah, tapi kalau saya baca, karena peserta di sini adalah siswa-siswi yang mengikuti Olimpiade ditambah dengan pendamping gitu, seperti itu. Nah, tidak ada yang tidak tertulis bahwa itu hanya si siswanya saja gitu. Karena di sepedomannya itu yang saya baca itu adalah tulisannya peserta, sedangkan masuk dalam peserta itu adalah siswa dan siswa-siswi dan pendamping seperti itu. Seperti itu Pak Barudin. Ada yang kurang berkenan Pak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kurang jelas? Ya, Hakimun, maaf Pak. Gimana Pak? Setidaknya jawaban dari Bu Tiwi perihal pendaftarannya. Ya, Nanti, terkait jawaban dari Bu Tiwi, mohon maaf, saya sedikit bingung. Ini pendamping dari sekolah masing-masing apa panitia pelaksana ya yang tercovernya ya terkait di pedomannya itu ya. Karena kalau memang pendamping dari sekolah masing-masing kan biasanya ada guru pendampingnya tuh. Nah, kalau kepanitiaan O2SE-nya apakah juga di cover juga meskipun kita notabene juga bagian dari pendamping juga kan gitu. Karena konteksnya kepanitiaan di wilayah dan guru pendamping berbeda. Ini itu Izin Pak. Bu, boleh tambahkan sedikit. Boleh Pak Wildan sebagai pemilik pedoman Pak. Terkait pendamping, itu yang dimaksud pendamping yang nanti harus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan adalah pendamping yang mendampingi ke tingkat nasional. Jadi untuk pendamping yang di sekolah, untuk pelaksanaan tingkat kabupaten kota itu tidak perlu. Tapi nanti yang mendampingi ke tingkat nasional wajib mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Gitu Ibu. Terima kasih. Siap. Oke, berarti udah jelas ya Pak jawaban Siap, dari siap. Pak Wildan Ya, yang punya siap. pedoman Pak. Siap, terima kasih. Nanti kita akan menghubungi PIC wilayah masing-masing di Ya. BPJS terkait. Terima kasih Bu. Iya, ya, sama-sama Pak. makasih Pak Mukimun ya Pak ya atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya dengan Pak Muhammad Subi bisa Pak dipersilakan. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ngelanjutin pertanyaan yang tadi itu kan dibiayai oleh sekolah ya Pak ya untuk iurannya Pak. Nah, untuk iurannya itu per anak atau per sekolah. Jadi kan misalkan ada satu sekolah itu yang atletnya banyak atau justru yang atletnya cuma satu. Nah, itu biayanya bagaimana tuh rinciannya seperti apa kira-kira Pak? Terima kasih. Dan apakah ini biasanya kalau pihak sekolah tuh berkaitan sama eh, RKAS ya? Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam RKAS gitu, ngisi di RKAS masuk ke biaya apa ya namanya BPJS gitu Pak? Gitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sobi. Mbak Dewi mungkin bisa Pak Wildan ya. Oh ya, mungkin Pak Wildan bisa membantu menjawab Pak yang tadi Pak. Iya, untuk peserta yang harus didaftarkan adalah peserta yang nanti ikut lomba. Jadi misalkan satu sekolah ada 3 peserta atau misalkan semua cabang diikuti ada 10 orang berarti 10 peserta nanti yang didaftarkan tiap sekolah. Nah itu untuk terkait pembiayaan. Nah ini saya juga bukan orang bos nih Pak ya, mohon maaf nih. Itu bisa atau tidak, nanti kami tanyakan terkait pembiayaan itu bisa dimasukkan ke dalam alokasi dana BOS atau tidak. Kalau tidak salah di dana BOS itu ada biaya kepesertaan ya untuk pendaftaran lomba dan segala macam. Nah itu mungkin bisa dialokasikan dari situ.
Jadi setiap peserta ya yang mewakili sekolah. Kalau pesertanya cuma satu, ya berarti yang didaftarkan hanya satu. Itu Pak. Jadi sifatnya wajib Pak ya ini ya? Betul, semua peserta yang mengikuti lomba O2SN wajib. Bahkan tahun kemarin yang pencak silat itu yang di SMA ya, mohon izin Pak, karena saya kebetulan di SMA. Itu panitianya, jurinya tidak mau menyelenggarakan lomba kalau anaknya tidak tercover karena beresiko buat mereka, buat juri dan panitia. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Atas penjelasannya cukup jelas. Nanti berarti kita tunggu kabar tindak lanjut atau edaran lebih lanjutnya ya untuk hal seperti ini gitu ke Tirtes. Baik. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Wildan, Pak Muhammad Sobi. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya di kegiatan hari ini biar lebih jelas tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan, terus nanti cara daftarnya seperti apa, nanti menghubungi dengan siapa-siapa kan gitu Bapak Ibu ya. Mungkin tadi dari tim kita pun sudah mengirimkan PowerPoint-nya ya di kolom chat ya untuk PPT-nya, bisa di-download di sana. Nanti tinggal dilihat ada siapa-siapa aja di wilayahnya yang langsung Bapak Ibu hubungi. Nanti kita akan langsung memberikan form Excel-nya yang nanti Bapak Ibu bisa mengisi untuk dilakukan pendaftaran seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Apakah kegiatan hari ini untuk sosialisasi? Izin Pak, Oh, tanya. iya. Pak Nasruddin Pak. Oh, siapa? Ya, Silakan Pak. terima kasih Pak terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk anak. Apakah pemanfaatannya hanya pada saat lomba saja atau anak ini karena sudah punya kartu BPJS bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau untuk kesehatan yang lainnya Pak? Terus durasinya berapa lama itu dia untuk masa berlakunya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mbak Dewi, bisa dibantu Mbak? Ya, makasih Pak Nasruddin. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gini Pak Nasruddin izin. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan lebih berhubungan dengan si profesi anak sih Pak. Jadi kalau misalnya anak ini sedang lomba, terus untuk persiapan lomba atau latihan itu penggambarannya sampai situ. Jadi memang pada saat latihan dan pada saat lomba, mau lomba di O2SN ataupun lomba misalnya lomba lainnya gitu itu bisa kita pakai seperti itu. Cuman ini berbeda dengan BPJS Kesehatan Pak, maaf. Jadi untuk BPJS kalau misalnya sakit untuk masalah kesehatan misalnya flu atau misalnya demam itu tidak masuk ke dalam kami. Lalu untuk pengaparannya ini tergantung dari si pesertanya. Nah, jadi kalau misalnya siap dari O2SN ini kan sistem gugur ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tidak lolos nih ke tahap selanjutnya, otomatis tidak ada pembayaran lanjutan karena untuk pertandingannya itu sudah stop seperti itu. Nah, otomatis kalau tidak pembayaran maka akan stop juga perlindungannya seperti itu Pak. Nah, tapi bila si orang tua ini, si anak ini nih suka ikut lomba, misalnya kan lomba futsal lah, lomba antar sekolah main basket lah, lomba voli antar sekolah lah, walaupun tidak di bawah Disdik misalnya nih, saking berprestasinya gitu, selalu menjadi perwakilan sekolah. Nah, itu bisa dilanjutkan untuk kepesertaannya secara mandiri gitu. Kalau di sini karena khusus O2SN maka kita memfokuskan untuk
dalam ruang lingkup O2SN atau pada saat Olimpiade dan latihan. Tapi kalau misalnya sudah tidak lanjut ke seleksi selanjutnya, mau dilanjutkan untuk pembayaran, mungkin dari komunitas sekolahnya atau dari sekolahnya anaknya mau bayarin anaknya gitu, karena selalu menjadi perwakilan sekolah gitu ya Bapak Ibu. Monggo bisa dilanjutkan gitu, seperti itu. Jadi kalau ini kan ada cabornya nih, khusus cabur renang aja nih, itu tidak gitu. Karena ini ruang lingkupnya luas untuk si minat dan bakat. Jadi kalau misalnya udah judulnya dia atlet, dia mau ikut olahraga pencaksilat, mau olahraga renang, mau olahraga apa namanya melukis atau mengukir, nah itu kita cover juga seperti itu Pak Nasruddin. Untuk pengcoverannya range-nya itu dia tergantung saat pembayaran. Jadi misalnya kalau bayarnya di hari ini tanggal 25 Maret 2024, maka untuk range perlindungannya itu dari tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024. Seperti itu. Jadi dia melihat tanggal bukan melihat bulan seperti itu Pak Nasruddin. Seperti itu. Bila kurang jelas boleh Pak dipertanyakan lagi Pak Nasruddin. Ya, Ibu, jadi izin intinya durasinya sangat pendek ya. Ketika anak itu menjadi perwakilan O2SN, ketika misalnya dia sampai ke ranahnya provinsi lah, terus tidak sampai ke ranahnya nasional, berarti stop pada saat itu dia tidak juara, BPJS tenaga kerjaannya atau mengcovernya dia selesai juga gitu ya Bu. Sementara sementara dia masih setelah itu ada lomba lagi yang mewakili sekolah yang bukan O2SN, yang open turnamen, berarti tidak tercover gitu ya Bu kalau dia nggak bayar. Iya, jadi tapi gini Pak, kalau misalnya nih dia tanggal 25 Maret nih 2024. Terus awal April berarti kan ada seleksi itu Pak ya. Ada seleksi, terus dia gugur. Terus minggu ketiga dia ada seleksi di mana? Itu masih dalam range pengcoveran Pak. Karena kan dia habis masa aktifnya itu di tanggal 24 April. Gitu Pak. Nah, dia di minggu ketiga karena dia tidak lolos seleksi di awal di minggu pertama April. Nah, terus minggu ketiga dia ada lomba lagi perwakilan sekolah tuh kan. Nah, tapi belum lewat dari masa range perlindungannya yaitu tanggal 24 April. Misalnya masih tanggal 20 April. Nah, itu masih kita cover, Pak. Gitu sampai dengan si 24 April. Seperti itu, Pak. Oke, gitu. kasih. Iya, sama-sama Pak Nasruddin. Ya, terima kasih Bapak. Mbak Dewi, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari kolom chat nih Mbak. Ini syarat pendaftaran mandiri untuk atlet apa aja? Nah, terus juga ada nih Mas satu lagi. Ini wajib nggak untuk semua mendaftar? Jika orang tua siswa tidak berkenan seperti apa? Itu Mbak Dewi mungkin bisa dijawab. Kalau tadi sih kalau masalah wajib untuk semua atlet, Pak William bilang wajib ya. Karena takut resikonya ada di depan ya, seperti itu. Silakan Mbak Dewi bisa menjelaskan. Siap. Untuk syaratnya dia hanya sebenarnya nomor induk kependudukan, tapi karena biasanya tuh biasanya kalau ibu-ibu orang tua tuh biasanya bukan belum ada KTP, nah kita pakai nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga gitu. Jadi hanya nanti kalau di Excelnya izin maaf. Nanti dia seperti ini, Bapak. Jadi ada nama, nomor KTP itu sesuai kartu keluarga, tanggal lahir dan nama sekolahnya. Gitu. Nah, nanti apa namanya? Nanti Excel ini akan diberikan oleh PIC. Mungkin kalau misalnya karena nanti ada absen tersebut kan ada nomor kontaknya. Nanti kami akan paralel juga aktif juga untuk mengkontak atau
berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Nah, nanti yang dari sekolah itu akan mempulkan ke perwilayah seperti itu baiknya. Begitu. Jadi hanya nomor KTP sesuai kartu keluarga karena biasanya umur yang SMP, SD itu biasanya belum punya KTP, maka kita pakai nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga, tanggal lahir, lalu nama sekolah seperti itu. Seperti itu ya, Pak Ya, Abdul. Ya. oke. Ini Terus ada beberapa lagi nih Mbak Tiwi yang mau ditanyakan nih. Ini ada minta dari Pak Runisa ya. Boleh minta rincian biaya beli setengah kerjaan per anak. Nah, kalau rincian ini yang tadi sudah Mbak Tiwi jelaskan ya Mbak Tiwi ya. Untuk JKK-nya 10.000 ya Mbak Tiwi ya. Untuk JKM-nya 6.800 ya. Jadi per anak totalnya di 16.800 ya. Mungkin Mbak Tiwi bisa share kembali. Ya. Ya. Ya Mbak Tiwi, silakan Mbak Tiwi.